Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ada 4 golongan nanti. Kata Imam Al-Ghazali bahwa ada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah sa'idun fid dunya wa sakhihun fil akhirah. Bahagia di dunia dan sengsara di akhirat. Siapa itu? Orang-orang kaya, pejabat yang punya banyak uang. Akan tetapi dirinya suka berdusta, menjanjikan kepada rakyat janji yang palsu. Katanya, kalau saya nanti naik jadi anggota dewan, jadi wakil rakyat, ini nomor HP saya. Sekalinya dia sudah naik, ternyata nomor HP-nya diganti dengan nomor lain. Banyak terjadi sekarang begitu. Inilah pentingnya kita untuk bersikap jujur kepada orang, kepada rakyat. Sebagai pejabat harus jujur kepada rakyat, harus jaga ucapan. Ucapan harus sesuai dengan perbuatan. Karena salah satu ciri orang munafik adalah orang yang suka berdusta. Itulah, dan dia akan sengsara di akhirat. Bahagia di dunia, dia bahagia, punya banyak uang, punya jabatan yang tinggi. Akan tetapi dia akan sengsara di akhirat. Dia tinggalkan sholat, tinggalkan puasa, tinggalkan zakat, karena dia sudah terkecoh dengan dunia. Banyak dia punya harta, tapi dia kikir untuk bersedekah kepada orang lain. Dia bersedekah hanya sekedar berbuat riya, pengen dipuji oleh orang lain. Inilah orang-orang kaya nanti yang akan sengsara di akhirat. Golongan yang kedua adalah sakhihun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sengsara di dunia, tapi dia akan bahagia di akhirat. Jadi dia sengsara di dunia, setelah mati dia akan bahagia. Dia menemui Tuhannya dengan keadaan bahagia. Diberikan amal perbuatannya sesuai dengan apa yang dia lakukan semenjak dia di dunia. Begitu bro. Bahwa orang miskin, dia sengsara di dunia, tidak punya apa-apa. Dia punya rumah paling bubuk, dia kontrak rumah di dunia. Dia tidak punya rumah sama sekali. Orang-orang kekurangan, paling makan cuma sekali sehari. Syukur-syukur makan 2 kali sehari. Akan tetapi karena kesabarannya, sehingga dia mengantarkan dirinya menuju kebahagiaan di akhirat, yaitu surga. Kenapa? Karena kesabarannya. Ada orang mengatakan biar miskin yang penting sombong. Itu kata orang dongo. Orang-orang dongo yang berkata begitu. Biar miskin yang penting sombong. Na'udzubillah. Itu adalah perkataan orang yang dongo. Perkataan orang yang bijak, orang yang pintar, yang cerdas adalah biar miskin yang penting sabar. Begitu. Jadi kemiskinan mendekati orang kepada kekufuran. Ada juga orang miskin kufur, pergi di dukun, cari-cari ini ilmu yang sesat. Seperti baru-baru terjadi di
di kabupaten, jangan sebutkan namanya, gara-gara kekayaan minta-minta dalil katanya, sampai dia rela menggorok anaknya sendiri. Jadi begitu bro, kita harus sabar. Orang yang pintar, orang yang bijak adalah mengatakan biar miskin yang penting sabar. Yang ketiga, golongan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali adalah sakhihun fid dunya wa sakhihun fil akhirah. Sakhihun fid dunya wa sakhihun fil akhirah. Sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Siapa itu? Orang miskin yang sombong, orang miskin yang tidak bersyukur kepada Allah. Dia tahu dirinya miskin tapi dia tetap sombong pada orang. Dia sombong kepada Tuhan, tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau berpuasa, tidak mau mengerjakan kebaikan. Itulah nanti orang miskin, dia sengsara di dunia dan dia sengsara di akhirat. Yang keempat adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Orang kaya, mungkin dia tidak begitu kaya, orang merasa cukup, tapi dia bahagia di dunia. Pejabat yang jujur, yang cerdas, orang kaya yang jujur, orang kaya yang cerdas, orang kaya yang dermawan, tidak pelit. Begitu bro. Kalau anda bro orang kaya, jadilah anda yang dermawan. Karena tidak semua orang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita yang diberikan kekayaan, kita bisa berbuat amal yang orang lain tidak bisa lakukan. Contohnya, kita bisa membangun masjid dengan harta kekayaan kita, tapi orang lain belum tentu mampu membangun masjid. Jadi pejabat yang jujur, yang perkataannya sesuai dengan perbuatannya, bukan malah sebaliknya, perkataan tidak sesuai dengan perbuatan. Pejabat-pejabat wakil rakyat yang betul-betul berani untuk mengambil tindakan untuk melindungi rakyatnya, untuk mengayomi rakyatnya, melindungi rakyatnya, bersuara karena rakyat, bukan karena golongan, akan tetapi bersuara dengan benar untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat seluruhnya. Orang kaya yang dermawan, inilah orang kaya yang tidak sombong, tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri yang keempat. Dia bahagia di dunia dan dia nanti akan menemui Tuhannya dalam keadaan bahagia juga, karena sesuai dengan amal perbuatannya, karena kejujurannya, karena kedermawannya, kemurahannya, memberikan kepada masyarakat perlindungan dan mengayomi dengan baik. Jadi inilah yang sempat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua bro. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Di sana gunung, di sini gunung. Jangan bingung. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.